B akan menjelaskan tentang rangkaian transient. Transient adalah kondisi peralihan pada suatu sistem dari kondisi mantap ke kondisi mantap lainnya. Kondisi mantap yang dimaksud di sini yaitu kondisi bertegangan dan kondisi tidak bertegangan. Dalam rangkaian listrik, transient diakibatkan oleh kapasitor dan induktor dikarenakan adanya waktu saat pengisian maupun pelepasan pada kapasitor dan induktor. Contohnya yaitu kipas angin. Saat dinyalakan, putaran kipas angin semakin cepat secara perlahan, dan saat dimatikan, kipas angin tidak langsung berhenti tetapi melambat secara perlahan. Contoh yang kedua yaitu lampu balas. Saat dinyalakan, lampu menerang secara perlahan, dan saat dimatikan, lampu meredup secara perlahan. Rangkaian pengisi RC, di mana seperti gambar di atas, sumber tegangan masih terhubung. Rumus yang digunakan yaitu Vc sama dengan E kali 1 kurang E pangkat min T per RC. Rangkaian pelepas RC, di mana sumber digantikan pada kapasitor. Rumus yang digunakan yaitu Vc sama dengan Vc0 kali E pangkat min T per RC. Rangkaian pengisi RL, di mana sumber masih terhubung. Rumus yang digunakan sama dengan I sama dengan E per L kali 1 kurang E pangkat min R per L kali T. Rangkaian pelepas RL, di mana sumber diputuskan dan sumber digantikan pada induktor. Rumus yang digunakan yaitu I sama dengan E per R kali E pangkat min R per L kali T. Gambar ini merupakan gambar kapasitor. Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam listrik. Bentuk umum dari kapasitor adalah dua lempeng, plat atau keping. Kapasitansi adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan dalam satuan farad. Kapasitif adalah sifat dan kemampuan suatu bahan yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Gambar ini merupakan gambaran induktor. Induktor adalah komponen yang dapat menyimpan energi di dalam medan magnet. Induktor memiliki satuan yang disebut Henry. Bentuk umum dari induktor adalah kumparan induktansi adalah ukuran medan magnet yang menyimpan dalam satuan Henry. Induktif adalah sifat dan kemampuan suatu bahan yang dapat menyimpan energi di dalam medan magnet, yang mempengaruhi kecepatan dari pelepasan pada kapasitor atau induktor. Kapasitas atau nilai dari komponen tersebut, farad atau Henry, besar nilai hambatan pada rangkaian tersebut, dan yang terakhir tegangan sumber dan tegangan pada kapasitor. Sekian. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan setelah penjelasan tadi. Di sini saya akan membuat rangkaian RC pada modul keempat. Yang pertama kita gunakan sumber tegangan yang kita gunakan di sini adalah DC power. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita ke toolbar basic. Nah, di sini kita akan menggunakan resistor. Resistor yang kita gunakan adalah 10k ohm. Dan kita akan menggunakan kapasitor. Selanjutnya saya akan merangkai komponen-komponen ini menjadi rangkaian. Nah, ini sudah menjadi satu rangkaian. Selanjutnya saya akan meletakkan ground agar tidak terjadi error pada saat akan running aplikasi ini. Selanjutnya untuk mendapatkan data-data dari rangkaian ini, yang pertama kita lakukan adalah mengubah ini kabel ini dan memberinya keterangan C, karena kita di sini menggunakan kapasitor. Dan jangan lupa untuk mencentang logo ini agar nantinya muncul di layar sini seperti ini tampilannya. Selanjutnya setelah mengganti ini, kita akan mengganti kapasitornya menjadi 2200 mikrofarad. Sudah diganti. Selanjutnya kita akan menampilkan data, yaitu dengan cara mensimulate. Lalu tekan analysis and simulation, dan di sini kita akan pilih transient. Transient ini kita akan set to 0 dan time startnya 0 dan end time nya adalah 150 second. Selanjutnya
Di sini karena kita akan mencari kapasitor, lalu kita akan memilih tegangan pada kapasitor itu sendiri. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik save. Setelah di save, kita akan men-running rangkaian ini dan melihat grafiknya. Nah, untuk tampilan grafiknya akan seperti ini. Ini adalah grafik transient dari rangkaian kapasitor tadi, RC tadi. Selanjutnya, untuk melihat secara detail data-data ini, kita dapat mengekspor hasil dari grafik ini ke Excel dengan cara mengklik ini, export to Excel, lalu klik OK, dan ini OK. Selanjutnya, nah di sini akan membawa kita ke aplikasi Excel. Kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ini dapat kita lihat bahwa pada 150 itu tegangan yang dihasilkan adalah 12 volt. Selanjutnya, kita akan mencari pelepasan pada rangkaian ini. Baik, selanjutnya adalah pelepasan pada rangkaian RC. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah menuju ke toolbar Flash Basic dan kita akan mengklik tombol switch. Nah, switch di sini yang kita gunakan adalah DIP SW1. Lalu kita klik OK. Dan ini akan kita pasang di sini. Nah, setelah terpasang seperti ini, maka kita akan menuju ke place, lalu kita akan pilih junction. Di sini kita akan pasang, lalu kita tarik sampai ke bawah. Setelah seperti ini, lalu kita sesuaikan kapasitornya. Itu menjadi 12 volt sesuai dengan sumber tegangan. Setelah seperti ini, selanjutnya kita akan menuju ke simulate. Seperti yang tadi, kita melihat ini 150 dan outputnya adalah tegangan dari kapasitor itu sendiri. Selanjutnya kita akan meng-run rangkaian ini. Nah, di sini terlihat bahwa pelepasannya itu seperti ini grafiknya. Namun ini angkanya tidak dapat menyentuh angka 0. Ini karena kapasitor itu tidak dapat melepas sampai 0 volt. Namun jika ingin, caranya adalah dengan memberikan jumper pada kaki kapasitor. Selanjutnya, untuk melihat data-data yang lebih detail, kita dapat mengekspornya ke Excel. Kita klik OK. Nah, di sini telah muncul data-datanya, yaitu sama seperti tadi. Seperti ini. Dan di waktu 0 second itu tegangannya 0. Dan pada saat 150 second itu tegangannya adalah 0,013. Selanjutnya akan dilanjutkan ke rangkaian RL pada modul keempat. Oke, baik, balik lagi ke aplikasi multisim. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari rangkaian RC tadi ke rangkaian RL. Nah, dapat kita ketahui bahwa di rangkaian RL ini juga dapat terjadi yang namanya transient. Nah, untuk merangkai rangkaian RL ini, kita pertama-tama yaitu memasang sumber tegangan. Sumber tegangan yang kita gunakan adalah DC power. Setelah DC power kita pasang, selanjutnya kita ke resistor. Kita ke Flash Basic dan pilih bagian resistor. Resistor yang kita gunakan adalah resistor 10K. Selanjutnya kita pasang dan tidak lupa pula kita putar
resistor ini dengan menekan tombol Ctrl LR. Dan selanjutnya kita akan memasang induktor. Ini kita sesuaikan juga seperti yang tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah merangkai komponen-komponen ini menjadi rangkaian. Nah, setelah komponen-komponen ini menjadi rangkaian, selanjutnya kita akan memasang ground. Fungsinya agar tidak terjadi error pada saat kita ingin mengeran aplikasi multisim ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan menyesuaikan tegangan pada sumber tegangan. Yang pertama adalah sumber tegangannya ini kita ganti menjadi 6 volt. Dan ini untuk induktornya kita ganti menjadi 2,5. Lalu kita klik OK. Baik, langkah selanjutnya setelah kita menyesuaikan komponen-komponennya dan merangkai rangkaian ini menjadi sebuah rangkaian, selanjutnya kita akan simulasikan ini. Nah, yang pertama kita tekan simulate, lalu kita pilih pada bagian ini analyze and simulation. Nah, di bagian ini kita akan mengklik transient di sini. Nah, di sini kita atur set to 0. Start time-nya adalah 0 dan end time-nya itu adalah 0. Nah, di sini kita ganti 006 dan di sini juga kita ganti 006. Sudah diganti seperti ini, kita langsung menuju ke output. Nah, output yang kita cari adalah arus dari induktor tadi. Nah, selanjutnya kita akan klik save. Setelah seperti ini kita akan run atau tekan tombol F5 pada keyboard. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Ini adalah grafik transient pada rangkaian RL. Selanjutnya kita dapat mengekspor data-data yang terdapat pada tabel ini ke Excel dengan cara mengklik ini, export to Excel. Lalu kita klik OK. Dan setelah itu akan membawa kita ke aplikasi Excel. Di sini terlihat bahwa pada saat waktu 0,001 itu arus yang dihasilkan adalah 0,0006. 0,0006 ini adalah arus maksimum yang dihasilkan. Baik, lanjut. Selanjutnya kita akan menuju ke proses pelepasan pada rangkaian RL ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan langkah pertama, yaitu kita akan menghapus ini. Lalu setelah dihapus, kita akan sambung lagi ini menjadi sebuah rangkaian. Ini kita hapus dulu. Ini kita sambung ke ground, dan ini dari resistor kita sambung juga ke ground. Nah, seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, lalu kita akan menyesuaikan induktornya. Ini kita centang dulu, lalu kita ganti menjadi 0,0006. Lalu kita klik OK. Sudah seperti ini tampilannya. Kita akan ke simulate lagi, analyze simulation. Selanjutnya ini kita ganti sudah seperti ini. Outputnya kita akan melihat menjadi
arus dari induktor tadi, lalu kita save dan kita klik run. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini grafiknya. Lalu untuk melihat datanya lebih detail, kita akan mengekspornya ke Excel dengan mengklik tombol ini, lalu kita klik OK, dan setelah itu akan muncul tampilannya di Excel. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah data-data yang kita peroleh yang nantinya akan kita masukkan ke data hasil pengamatan. Sini kita lihat di awal itu arus yang dihasilkan adalah 0,06, terus menurun 0,05, 0,0004, ketiga dan kedua, dan selanjutnya pada akhirnya itu sampai di sini. Itu data akhirnya adalah 0. Nah, baik, ini untuk data pengamatannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Faros Faturrahman, NIM 201971080. Di sini akan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Nah, setelah kita mendapatkan data pengamat ini, nah, ini adalah bentuk grafik dari pengisian kapasitor. Bentuk grafiknya seperti ini, membentuk grafik eksponen, semakin melandai ketika kapasitor mendekati penuh muatannya. Dan ini grafik ketika kapasitor melepaskan muatannya. Grafiknya membentuk eksponen yang melandai seperti ini. Semakin melandai ketika energi dari kapasitor sudah mulai hampir mendekati habis. Selanjutnya kita akan melakukan penghitungan secara teoritis terhadap tegangan energi yang ada di kapasitor tiap waktu berdasarkan data pengamatan. Nah, rumus dari tegangan yang terisi di kapasitor tuh VC sama dengan E dikali 1 dikurang eksponensial pangkat min T per R kali C. E ini yaitu sumber tegangan yang dihubungkan terhadap kapasitor, E itu eksponensial, T itu waktunya, R adalah nilai hambatan pada rangkaian atau resistor, dan C adalah nilai kapasitansi dari kapasitor. Lalu kita masukkan datanya seperti ini. Setiap perubahan waktu T 0,03 detik, 0,06 detik, hingga kapasitor bertegangan 12 volt. Seperti ini. Setelah itu kita akan membandingkan antara perhitungan tegangan secara perhitungan terhadap tegangan secara dari hasil percobaan di aplikasi multisim. Rumus KR yaitu nilai mutlak dari V perhitungan dikurang V percobaan dibagi V perhitungan dikali 100%. Semakin kecil nilai KR menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan dengan hasil dari simulasi di aplikasi multisim adalah mendekati sama. Namun apabila nilai KR itu semakin besar, maka selisih antara perhitungan secara teoritis terhadap percobaan di aplikasi multisim semakin jauh berbeda. Lalu kita masukkan datanya yang kita dapat. KR di rentang sekitar 0,0%. Setelah kita akan menghitung tegangan di kapasitor ketika kapasitor mulai melepaskan muatan.
VC sama dengan VC0 dikali eksponensial pangkat min T per R kali C. VC0 ini yaitu tegangan awal dari kapasitor, yaitu 12 volt. Lalu kita masukkan angkanya, masukkan nilai waktunya. Pindah kapasitor masih penuh muatannya, enggak, tegangannya 0 volt. Ini slide dari perhitungan secara teoritis terhadap percobaan di aplikasi multisim sama dengan nilai mutlak V perhitungan dikurang V percobaan dibagi V perhitungan kali 100%. Nilai KR cukup besar, 9%. Di perhitungan yang lain berada di kisaran 0%. Wah, ini ketika sudah mulai mendekati habis, KR nya cukup besar, 20%, 19%. Lalu kita akan menghitung arus saat pengisian induktor. Rumus dari arus pada induktor E per R kali 1 min eksponensial pangkat min R per L kali T. E ini yaitu tegangan sumber, R adalah nilai resistansi resistor pada rangkaian, L adalah nilai induktansi dari induktor, dan T adalah nilai perubahan waktunya atau waktu. Dari sini kita masukkan waktunya berbeda-beda ini sesuai data pengamatan. Dari nilai I masih 0,000719 ampere hingga mencapai 0,00059 atau 0,0006 ampere. Lalu kita akan membandingkan dari perhitungan secara teoritis terhadap hasil simulasi di Logisim. KR sama dengan nilai mutlak dari I perhitungan dikurang I percobaan dibagi I perhitungan dikali 100%. Masukkan setiap tanya, diperoleh KR dari kisaran 0 sen. Lalu kita akan menghitung nilai arus saat induktor melepaskan energinya. I sama dengan E per R kali E eksponensial pangkat min R per L kali T. Masih sama, E itu nilai tegangan sumber yaitu 6 volt, R nilai resistansi dari resistor pada rangkaian, R itu nilai induktansi induktor yaitu 2,5 mili Henry, dan T adalah huruf. Ini dari I yang masih full tadi ya, 0,0059 ampere, is atau mendekati habis 0,000149 ampere. Bandingkan dari perhitungan secara teoritis dengan hasil pada simulasi di aplikasi multisim. Nilai KR sama dengan nilai mutlak dari I perhitungan dikurang I percobaan dibagi I perhitungan dikali 100%. Lalu datanya ini peroleh berada di kisaran persen. Ini cukup tinggi, 10%, ini 19%. Di sini ada selisih pada hasil perhitungan dengan hasil pada simulasi di aplikasi multisim. Hal itu bisa saja disebabkan pada perhitungan